Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 atas nama Andi Muzaina Kamal, saya sendiri selaku moderator, Bunda Adia dan Hamsir. Kami akan memaparkan hama utama pada tanaman kubis. Tanaman kubis dengan nama latin Brassica oleracea L. Kubis merupakan tanaman semusim atau dua musim yang termasuk famili Brassicaceae. Bentuk daunnya bulat telur sampai lonjong dan lebarnya seperti kipas. Sistem perakaran kubis agak dangkal, berakar tunggang dan memiliki banyak akar serabut yang banyak ditanam pada ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kubis mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin B1. Adapun serangan hama yang menyerang tanaman kubis yang menimbulkan kerugian hingga gagal panen yaitu hama ulat trips dengan nama latin Lutella silostella L. Yang kedua, hama ulat krop Trochidolomia binotalis Zell. Dan yang ketiga itu hama ulat grayak dengan nama latin Spodoptera litura F. Hama ulat tritip dengan nama latin Lutella silostella L. Morfologi ulat tritip. Telurnya berukuran 0,6 kali 0,3 mm. Berbentuk oval, berwarna kuning muda dan berubah menjadi coklat keabu-abuan pada saat menetas. Larva terdiri dari 4 instar. Instar pertama panjangnya 1 mm, lebar 0,5 mm, berwarna hijau kekuning-kuningan. Instar kedua memiliki panjang 2 mm, lebar 0,5 mm, berwarna hijau kekuning-kuningan. Panjang instar ketiga yaitu 4-6 mm, lebar 0,75 mm, berwarna hijau. Sedangkan instar keempat panjang 6,8 mm, lebar 1,5 mm, berwarna hijau. Pupa dari ulat tritip berwarna abu-abu putih, berukuran 6,3 sampai 7,0 mm. Adapun imagonya ini berwarna coklat kelabu dengan ukuran panjang tubuh 1,5 sampai 1,7 mm dengan rentang sayapnya 14,5 sampai 17,5 mm. Imago memiliki tepi sayap bagian depan yang berwarna terang dan pada bagian punggungnya terdapat 3 bentuk warna kuning seperti berlian. Biologi ulat tritip. Telurnya 3 sampai 6 hari, larvanya kurang lebih 12 hari, pupa 6 sampai 7 hari dan imagonya kurang lebih 20 hari. Ekologi ulat tritip. Stadia telur lamanya 3 sampai 6 hari. Lokasinya telur diletakkan pada permukaan daun bagian bawah. Stadia larva lamanya 12 hari. Lokasinya larva yang baru menetas akan memakan permukaan daun bagian bawah. Larva dewasa kadang-kadang berada di titunas kubis, melubangi krop dan memakan bunga kubis. Stadia pupa.
lamanya 6-7 hari, lokasi di bawah permukaan daun. Stadia imago, lamanya 20 hari, lokasinya imago berupa ngengat, pengisap madu bunga keluarga Cruciferae. Jadi, biasanya ditemui pada bunga dari kubis. Gejala serangan ulat ritip. Merusak pada stadia larva. Pada larva yang baru menetas akan memakan permukaan bagian bawah daun dan hanya menyisakan tulang daun dan epidermis. Hingga lama-kelamaan daun menjadi berlubang karena bagian epidermis yang tersisa menjadi kering. Sedangkan larva yang sudah dewasa akan merusak tunas kubis, melubangi crop, dan memakan bunga kubis. Adapun teknik pengendalian secara hayati dengan memanfaatkan musuh alami hama berupa parasitoid, Diadekma europhaga. Musuh alami ini memiliki tingkat parasitasi yang cukup efektif, yakni mencapai 60%. Pengendalian secara kultur teknis dengan menanam tanaman perangkap dengan sawi jabung, mustard hitam atau rape. Pengendalian ketiga yaitu pengendalian kimiawi, dilakukan dengan memberikan insektisida seperti deltametrin 2,5 EC, permetrin 2 EC dan sipermetrin 5 EC. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, yaitu hama ulat grayak atau Spodoptera liturae. Morfologi ulat grayak, telur berbentuk bulat sampai bulat lonjong, kelompok tertutup ditutupi oleh rambut-rambut halus yang berwarna putih. Kemudian telur berubah menjadi kehitam-hitaman pada saat akan menetas. Larva terdiri dari 4 instar. Yang pertama instar 1 yang ditandai dengan tubuh larva berwarna kuning dengan terdapat bulu-bulu kepala berwarna hitam. Yang kedua instar 2, tubuh berwarna hijau dengan panjang 3,75 sampai 10 mm. Bulu-bulunya tidak terlihat lagi, dan pada ruas abdomen pertama terdapat garis hitam meningkat, pada bagian dorsal terdapat garis putih memanjang hingga ujung abdomen. Pada toraks terdapat 4 buah titik yang berbaris dua-duanya. Kemudian instar 3, panjang tubuh 8-15 mm dengan lebar kepala 0,5 sampai 0,6 mm. Pada bagian kiri dan kanan abdomen terdapat garis zigzag berwarna putih dan bulatan hitam sepanjang tubuh. Instar 4, warna bervariasi yaitu hitam, hijau keputihan, hijau kekuningan, atau hijau keunguan. Panjang tubuh 13-20 mm. Pupa berwarna coklat muda dan pada saat akan menjadi imago berubah menjadi coklat kehitam-hitaman dengan panjang 9-12 mm. Imago memiliki panjang 10-14 mm dengan jarak rentang sayap 24-30 mm. Sayap dengan berwarna putih keabu-abuan. Pada bagian tengah sayap depan terdapat 3 pasang bintik-bintik yang berwarna perak. Sayap belakang berwarna putih dan pada bagian tepi berwarna coklat. Kemudian biologi ulat grayak. Telur 3 hari, larva 14 hari, pupa 5-8 hari, imago 5-6 hari. Ekologi ulat grayak. Stadia telur, lamanya 3 hari, lokasi telur diletakkan secara berkelompok di atas permukaan daun tanaman.
stadia larva lamanya 14 hari. Lokasi yang pertama, larva menyebar dengan menggunakan benang sutra dari mulutnya, berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain secara bergerombol. Yang kedua, larva instar awal menyebar terutama ke puncak pucuk tanaman dan membuat lubang gerakan pada daun kemudian masuk ke dalam kepiler daun. Yang ketiga, larva instar akhirnya bergerak dan menjatuhkan diri ke tanah, dan setelah berada di tanah, larva tersebut kemudian menjadi pupa. Stadia pupa lamanya 5-8 hari. Lokasinya di bawah permukaan daun. Stadia imago lamanya 5-6 hari. Lokasinya, imago berupa ngengat pengisap madu bunga keluarga Cruciferae, jadi biasanya ditemui pada bagian bunga dari kubis. Gejala serangan ulat gerayak. Ulat gerayak aktif pada malam. Larva yang masih kecil merusak daun dan menyerang secara berkelompok dengan meninggalkan sisa-sisa bagian atas, epidermis, daun transparan, hingga daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih. Biasanya larva berada di bawah permukaan daun. Selain itu, pada ulat dewasa memakan tulang-tulang daun yang masih muda, sedangkan pada daun yang tua, tulang-tulangnya akan tersisa. Teknik pengendalian. Yang pertama, pengendalian kultur teknis. Pergiliran tanaman dengan tanaman, bukan inang. Pengolahan tanah yang baik untuk mematikan larva atau pupa dalam tanah. Pengendalian kimiawi. Dengan penggunaan insektisida, bila pengendalian mengurangi serangan hama, ini contohnya Asodrin, Tiodan 35 EC, Dipterex 95 SP, dan Tokution 500 EC. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Jadi materi yang saya akan bawakan pada kali ini yaitu ulat crop, Crochodolomia binotalis cell. Kemudian morfologi ulat crop. Telur berbentuk bulat. Telur diletakkan dalam kelompok yang menyerupai genting-genting rumah, berwarna hijau muda. Jumlah rata-rata telur 48 butir. Ukuran dalam satu kelompok telur mencapai 2,6 sampai 4,3 mm. Kemudian larva berwarna hijau muda, kecoklatan yang ditandai dengan adanya garis-garis putih sepanjang tubuhnya pada bagian sisi dan bagian atas tubuh larva, ukuran 2 cm. Tubuh pupa berwarna kuning, kecoklatan dengan ukuran panjang sekitar 10 mm dan lebar 3 mm. Kemudian bentuk imago berbentuk ngengat kecil yang memiliki 2 pasang sayap berwarna coklat abu-abu. Terdapat gambaran hitam pada sayap bagian depan yang ditandai adanya bintik putih di tengahnya. Bagian dan ngengat dewasa berwarna hitam, sedangkan bagian perut berwarna coklat kemerahan. Sayap depan ngengat jantan memiliki rumbai dari rambut halus yang berwarna gelap pada bagian topi depan. Panjang ngengat betina 9,6 mm, sedangkan ngengat jantan rata-rata 10,4 mm. Selanjutnya, biologi ulat crop. Yang pertama itu telur 4 hari, kemudian larva 14 hari, kemudian pupa 10 hari, yang terakhir imago 16-24 hari. Ekologi ulat crop. Yang pertama itu stadi telur, lamanya 4 hari, kemudian stadi larva lamanya 14 hari, dan stadi pupa lamanya 10 hari, dan stadi imago lamanya 16-24 hari. Kemudian gejala serangan ulat crop. Ulat crop kubis lebih banyak ditemukan pada tanaman yang telah membentuk crop, yaitu pada tanaman berumur 7-11 minggu setelah tanaman. Kemudian
Kemudian daun kubis menjadi berlubang dan akhirnya gundul ketika lapisan epidermisnya kering dan hanya tersisa tulang daun saja. Selain kerusakan yang menyebabkan daunnya habis dimakan, tanaman juga menjadi rusak dengan adanya sisa-sisa kotoran bekas ulat makan. Lanjut ke teknik pengendalian. Di sini ada 4 teknik pengendalian. Yang pertama pengendalian mekanis, yang kedua pengendalian biologi atau hayati, yang ketiga kultur teknis, yang keempat pengendalian kimia. Nah, pengendalian mekanis dengan cara pengembalian hama, langsung pengambilan kelompok ulat dan telur lalu membakarnya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Yang kedua pengendalian biologi hayati dengan memanfaatkan musuh alami seperti penggunaan parasitoid, contoh lalat sturmia. Cara ini bertujuan memarasit telur, larva, pupa atau imago serangga dengan meletakkan telur ke dalam inang dan berkembang dalam inang sampai menjadi imago. Serangga yang diparasit oleh parasitoid akan mati. Kemudian kultur teknis, ya, ada beberapa bagian. Yang pertama menanam kubis pada waktu musim hujan, karena pada waktu musim hujan populasi hama ulat crop rendah atau sedikit. Kemudian yang ketiga mengusahakan tidak ada tanaman liar di sekitar kebun kubis yang akan menjadi tempat persembunyian mengingat ulat crop. Yang ketiga dilakukan tumpang sari atau tumpang gilir tanaman tomat kubis. Kemudian yang terakhir pengendalian kimia. Teknik pengendalian penggunaan insektisida sintetik seperti Panvaterat 5 EC, Permatrin 2 EC, dan Pariaton 50 SC. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya.